kasih Tuhan yang begitu nyata dalam hidup saya. Dulu pertama kali bagaimana Tuhan memperkenalkan diri saya waktu saya untuk pertama kalinya ke gereja, bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada saya dan saya rasakan hadiratnya saat saya pertama kalinya berdoa sebagai bocah usia 10 tahun waktu itu di Jerman. Dan semenjak sudah mengenal Tuhan, bagaimana juga Tuhan melindungi saya ketika saya 3 kali kecelakaan, tapi 3 kali Tuhan selamatkan saya. Kecelakaan mobil waktu itu, saya juga, yang tadi pagi saya nak cerita, waktu kecelakaan itu, siku saya itu udah hampir putus, siku kiri. Kalau saudara lihat tuh banyak bekasnya, ya kan? Dan ketika bapak saya dipanggil ke rumah sakit karena sikunya udah begitu remuk, sudah tidak bisa diperbaiki. Dokter tulang mengatakan, tim ahli dokter tulang, bukan cuma satu orang, satu tim. Mereka kasih option ke bapak saya. Mereka bilang, Pak, anaknya siku kirinya udah hancur, paling kalau mau kita bisa bikin permanen. Jadi bapak tolong pilih, mau anaknya sikunya dibikin begini atau begini. Beneran? Iya kan? Tapi berkat mujizat Tuhan, akhirnya bisa pulih kembali seperti ini. Jadi memang Tuhan itu mengalahkan tim ahli dokter tulang. Amin. Kemudian saya juga cerita bagaimana saya udah sukses di dunia entertainment, namun saya merasakan satu kekosongan yang ternyata tidak bisa diisi dengan uang, tidak bisa diisi dengan ketenaran, tidak bisa diisi dengan kesuksesan, hanya bisa diisi dengan memiliki Tuhan di dalam hidup kita, dengan memiliki Yesus Kristus di dalam hidup kita. Dan saya juga cerita bagaimana Tuhan menegur saya. Satu mukjizat lagi yang terjadi, bagaimana Tuhan menegur saya ketika saya udah sebagai orang Kristen tetapi hidupnya masih setengah-setengah, ya kan, masih suka clubbing dan lain sebagainya. Dan akhirnya Tuhan tegur saya dengan sangat keras. Saya lagi tidur dan jam 3 pagi saya dibangunkan oleh Tuhan. Ketika saya lagi sadar, ada suara mengatakan Amsal 1 ayat 7. Memang kedengarannya tidak keras, tapi isi Amsal 1 ayat 7 itu adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan itu cukup keras, saudara, karena Tuhan bilang kepada saya secara langsung, Ari, kamu adalah orang bodoh karena kamu menghina hikmat dan didikan. Udah datang ke gereja, udah dengar firman Tuhan, ya kan? Pendeta udah ngomong panjang lebar tentang firman Tuhan, tapi keluar masih berbuat dosa, ya kan? Orang bodoh. Kemudian bagaimana Tuhan juga sudah memberikan saya pasangan hidup ketika saya tidak mencari seorang pasangan, ketika saya benar-benar fokus untuk pelayanan ke Melbourne, tapi malah di sana saya bertemu dengan calon istri saya pada saat itu, ya. Siapa menjadi istri, boleh tolong berdiri, namanya Inga Anugrah. Ya, memang saya Look at me. Jadi nggak salah kalau saya dikasih anugerah, ya kan. Namanya aja Inga Anugrah, gitu kan. Sungguh indah. Ya, nah, tapi sekarang saya ingin melanjutkan kesaksian saya. Kalau tadi itu saya menceritakan bagaimana semua yang sudah Tuhan lakukan, kasih nyata Tuhan dalam hidup saya. Tapi yang namanya kasih itu sifatnya dua arah, betul nggak? Ya, feedback. Bagi siapa dari saudara yang udah punya suami atau punya pacar, boleh angkat tangan? Pacar, berarti suami cuma 2-3 orang. Suami. Saya mau tanya, kalau misalnya kita mengasihi pacar kita, ya kan, kita melakukan semua buat dia, tapi dari dianya tidak ada timbal balik, dari dia biasa dingin-dingin aja, enak nggak? Langsung putus, ya. Saya rasa Tuhan pun begitu, cuman dia nggak begini, ya. Tapi saya rasa dia pun ingin melihat kasih yang nyata dari kita kembali kepadanya, betul nggak? Bukan cuma kita yang terima, kita berdoa,
Tuhan, aduh saya di Hongkong, saya pengen gajinya naik, saya mau udah dapat suami, saya lagi sakit tolong sembuhkan. Ya Tuhan mungkin akan menjawab, tapi kan bukan cuma itu aja, ya kan? Tuhan kita itu kan bukan seperti ATM yang saat kita butuh, kita tinggal minta, ya kan? Tapi dari kitanya sendiri juga apa yang kita kembalikan kepada Tuhan, ya kan? Nah, hari ini saya ingin sore ini saya ingin bicara tentang perubahan-perubahan yang nyata juga yang terjadi dalam hidup saya. Ketika pertama kali terima Tuhan Yesus, tadi pagi saya udah cerita, saya mulai dari sini. Ketika Tuhan menegur saya dengan Amsal 1 ayat 7, ya kan? Saya dibilang orang bodoh sama Tuhan, dan saya akhirnya mulai membaca firman Tuhan, ya kan? Jadi saya ambil langkah pertama, saya mulai membaca firman Tuhan. Karena apa? Bagaimana kita bisa melayani Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui karakternya Yesus kalau kita tidak baca Alkitab? Benar kan? Ya. Jadi saya mengambil satu langkah, saya mulai baca firman Tuhan. Akhirnya lama-kelamaan saya mulai tahu apa yang Tuhan inginkan dari diri kita. Sifat pribadi seperti apa yang diinginkan dari kita. Dan akhirnya saya mulai mengurangi, bahkan berhenti melakukan hal-hal yang saya tahu Tuhan tidak suka, ya kan? Saya dulu suka mabuk-mabukan, jadi saya akhirnya berhenti minum alkohol. Saya mengambil satu langkah lagi, saya berhenti minum alkohol. Kemudian bukan sekedar alkohol, tapi juga narkoba, yang waktu itu juga saya sempat rasakan. Saya berhenti itu juga. Saya ambil satu langkah lagi, saya berhenti itu. Kemudian dulu juga waktu saya pacaran, saya dengan pacar saya melakukan hal-hal yang ternyata buat Tuhan itu tidak semestinya sebelum orang menikah, ya kan? Jadi saya berhenti juga melakukan ada ceritanya. Jadi waktu itu ya kan saya sendiri juga udah waktu punya pacar, ya kan? Sebentar ya, saya tutup dulu. Malu soalnya kalau begitu. Jadi waktu saya sebelum terima Tuhan kan ya kita bebas-bebas aja melakukan semua, ya kan? Tapi begitu udah terima Tuhan Yesus, kemudian saya merasa udah gak semestinya melakukan ini, melakukan itu. Akhirnya saya berdoa sama Tuhan, Tuhan gimana nih saya punya hubungan dengan satu perempuan ini, saya nggak mau melakukan apa-apa lagi. Saya ngomongnya gimana yang enak ya? Saya bilang, tolong Tuhan bantu saya. Dan satu hari saya berdoa, tolong Tuhan kasih kekuatan saya supaya dia bisa supaya saya bisa menggunakan kata-kata yang tepat gitu. Karena kan sedikit banyak salah saya juga, ya kan? Saya juga yang awalnya mau macam-macam kan. Iya kan, benar. Jadi akhirnya kasih saya kata-kata hikmat Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, pulang syuting saya panggil dia, sudah datang ke apartemen saya bilang saya mau bicara sama kamu, yuk kesini yuk. Oke, terus dia datang, sebelum saya buka mulut dia bilang, Rik sebentar, ada sesuatu yang mau ingin saya sampaikan juga sama kamu. Saya bilang, oh ya udah, ladies first, ya kan, duluan deh. Dia bilang, Rik, saya sayang sama kamu, tapi saya ngelihat dari kamu tidak ada perubahan, ya kan? Saya bisa memahami kalau misalnya kamu kelihatannya sudah lebih ke ketuhanan, lebih ke religi, lebih percaya, dia bilang. Tapi saya masih pengen senang-senang. Ini ceweknya yang cerita. Tapi saya masih mau senang-senang. Saya belum siap untuk ikut melangkah ke situ. Dia bilang. Jadi kayaknya lebih baik kita putus aja. Saya kan aktor. Jadi saya kamu serius? Kamu putusin saya?
dalam hati. Haleluya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan, kadang-kadang Dia membuka jalan buat kita yang tidak kita sadari. Bukan kita berdoa minta kata-kata yang hikmat supaya kita bisa bicara dengan bagaimana cara memutuskan pacar kita dengan baik. Tidak ada cara memutuskan pacar dengan baik. Tapi Tuhan malah membuat satu langkah lebih dari permintaan saya. Dia malah membuat perempuan itu yang memutuskan saya sebut enak kan, saya nggak usah ngomong, saya nggak usah merasa nggak enak, ya kan? Tuhan memang luar biasa. Amin. Kita buka lagi. Lanjut. Tadi saya di sini ya. Artinya saya berbuat yang tidak semestinya, ya kan? Siapa dari saudara yang masih berbuat yang tidak semestinya? Jangan angkat tangan. Saudara tahu nggak, dulu saya paling laku main sinetron laga. Ya kan? Ada dari Debu, ada Jackie, ada perjalanan dulu sama Tamara Brzezinski, sama Primo syutingnya, terus ada Roma drama. Pokoknya banyak lah sinetron laga, ya kan? Sampai saya baca satu bagian, kan saya udah baca Alkitab kan, ya kan? Langkah pertama tadi kan, sampai saya baca di bagian di mana dikatakan apabila kamu ditampar pipi kananmu, berikan kepada juga, berikan kepada juga pipi kirimu, betul nggak? Kalau laga kan beda kan? Kalau kita nggak kita ditampar pipi kanan, tapi ternyata Tuhan maunya berbeda. Dan saya mulai merasa nggak sejahtera. Karena apa? Saya mempromosikan kekerasan lewat sinetron laga, ya kan? Saya mempromosikan balas dendam, mempromosikan kekerasan. Dan saya ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi akhirnya saya berhenti main laga. Ambil satu langkah lagi, berhenti main sinetron laga, ya kan? Padahal itu pemasukan utama saya dari situ pada saat itu. Kemudian saya mulai belajar tentang perpuluhan. Ya kan, saya baca bahwa di perjanjian lama dikasih tahu bahwa kita mesti memberikan persembahan perpuluhan, ya kan? Dan saya bilang, aduh, saya tidak mau mencuri dari Tuhan. Jadi akhirnya saya mau ambil satu langkah lagi, saya mulai memberikan persembahan perpuluhan saya. Dan kalau tadi saya cerita bahwa saya sempat kayak hidup di dua dunia, ya kan, sempat hari Minggu gereja tapi malam Minggu masih kelabing. Akhirnya saya mengambil satu langkah lagi. Saya ini udah mentok. Oke. Akhirnya saya ambil satu langkah lagi. Pakai itu ya. Tes. Nyala. Nyala. Ketemu. Saya mengambil satu langkah lagi. Saya berhenti. Terima kasih. Saya berhenti berteman dengan mereka yang selalu ingin mengajak saya untuk clubbing dan lain-lain sebagainya. Dan saya mulai menjauhkan diri dari mereka. Saya mengambil keputusan untuk menjauhkan diri dari mereka. Dan saya mulai mengadakan kelompok sel di rumah saya dengan mengundang satu pendeta yang setiap Rabu malam datang ke apartemen. Dan saya mulai mendapatkan teman-teman baru, ya kan? Saya mengundang orang yang masih baru dalam Kristus juga. Mau nggak kita belajar dasar-dasar kekristenan? Kita belajar sama-sama yuk. Dan akhirnya setiap Rabu selama beberapa tahun di apartemen saya kita adakan kelompok sel. Gitu. Jadi saya mengambil satu langkah itu lagi. Akhirnya saya mulai belajar
mengendalikan diri, cara berbicara, emosi yang tadi begitu membeludak, akhirnya bisa lebih ditahan, ya kan? Belum sepenuhnya sampai hari ini, tapi udah jauh berkembang dibanding sebelumnya, ya kan? Amin. Amin. Ambil satu langkah lagi, saya mulai aktif pelayanan di dalam gereja saya. Ya. Saya mulai aktif melayani di dalam gereja saya sebagai usher, ya kan, juga ini pegang kolektor, ya kan. Kemudian akhirnya saya mengambil satu langkah lagi, saya mulai pelayanan di luar gereja saya. Jadi bukan cuma di sebagai kolektor dan lain sebagainya, tapi saya mulai kesaksian keluar gereja, saya mulai terima pelayanan kesaksian dan lain sebagainya. Dan saudara, ternyata setelah saya melihat ke belakang, ternyata saya sudah melangkah sangat jauh. Padahal semua itu hanya dimulai dengan satu langkah, mulai membaca firman Tuhan. Silakan duduk di mana aja. Ini juga boleh. Masih ada kursi kosong nggak sebelahnya? Oh, ini mau di depan? Di depan sini ada. Nggak apa-apa. Di lantai ada aku juga. Di situ ya, kiri. Iya kan? Ternyata ketika saya melihat ke belakang, wow, saya sudah melangkah begitu jauh. Tanpa saya sadari, ternyata Tuhan sudah menuntun saya sampai ke mancanegara, kesaksian di begitu banyak ratusan gereja. Saya punya teman pendeta begitu banyak. Padahal semua berawal dari ketidaktahuan apa-apa tentang Yesus. Semua berawal dari kasih nyata Yesus Kristus yang terakhir akhirnya membawa saya sampai bisa kesaksian di sini, sampai kita bisa bertemu semuanya. Amin. Tuhan kita sungguh luar biasa. Amin. Amin. Dan semua itu mulai dengan satu langkah pertama. Melangkah itu dalam konteks rohani itu apa sih? Melangkah itu dari satu tempat yang lebih rendah ke satu tempat yang lebih tinggi. Dari satu ketidaktahuan menuju kepada sesuatu yang pasti. Dari satu yang negatif menuju satu yang positif. Dari kekalahan menuju kepada kemenangan. Dari gelap menuju kepada terang. Dari neraka kepada surga. Amin. Apa kira-kira langkah konkret yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan kasih kita kepada Tuhan Yesus? Apakah kita sudah mengubah perilaku kita, bicara kita, pemikiran kita, cara berpikir kita untuk menunjukkan kepada orang lain dan juga kepada Tuhan bahwa memang kita sudah berubah? Saya tidak menyangka bisa berada sampai sejauh ini. Jujur saya tidak menyangka. Bahkan sudah banyak pendeta-pendeta yang bilang, ayo dong, ambil langkah berikutnya, jangan cuma kesaksian aja. Jadi pendeta, belajar teologi yang benar. Jadi pendeta, tapi panggilan saya belum sejauh itu. Panggilan saya belum sampai ke situ. Karena saudara, menjadi seorang pendeta itu bukan hal yang mudah. Enggak gampang. Panggilan. Ya, enggak gampang. Itu harus panggilan. Karena apa? Kita harus bisa membuka diri. Kita harus menyediakan waktu 24 jam sehari untuk, ya kan, untuk semua menerima masalah-masalah saudara, membantu saudara. Jadi saya sangat salut dengan Pak Pendeta Selamat yang menjadi bapak kalian di sini. Apa yang dia lakukan itu bukan sekedar pekerjaan ya, tapi pengabdian. Mengabdikan, bahkan bukan hanya beliau, tapi istri dan anaknya, ya kan, mengabdi untuk kalian yang ada di sini semua, untuk menjadi
Kalian kan di sini jauh dari keluarga, ya kan? Betul. Tapi di sini ada keluarga yang lebih indah lagi, keluarga yang lebih dekat lagi. Saya percaya sebagian dari kita mungkin tidak sedekat ini dengan keluarga kita di Indonesia. Ya, Uang mau. Dibuang. dibuang malah, sebagian malah dibuang. Tapi biar kalau orang lain membuang, di sini kita diterima. Amin. Oleh Tuhan. Amin. Jadi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih karena saksian saya, dan kiranya bagi Anda yang ada di sini, bagi saudara-saudari yang ada di sini yang belum berani melakukan langkah pertama, saya mau kasih tahu tidak ada sesuatu yang terjadi secara instan. Dari kita harus ada usaha, dari kita harus menunjukkan niat untuk mau berubah. Tapi percaya sama saya, seperti pengalaman pribadi saya, Tuhan yang akan menuntun langkah berikutnya dan berikutnya dan berikutnya. Amin. Tanpa kita sadari, kita sudah melangkah sangat jauh dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudara hari ini bisa melihat sesuatu yang indah yang sudah dipraktekkan oleh